Untuk awatane dan depo informasi ave balikan ave falken nomor ini, tetapi dia bisa jawab dan nanti aku jawab. Mungkin ini saja Bapak. Selamat sore untuk kita semua. Jadi saya awali dengan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebentar ini saya akan berbicara dalam dua bahasa selain bahasa Indonesia, tetapi saya pikir bahwa saya lahir besar di tengah-tengah bapak mama. Jadi tidak salah kalau sebentar dalam menyampaikan beberapa hal ini saya juga menggunakan bahasa yang kita pakai sehari-hari di Nusakti. Ya, jadi saya tidak memperkenalkan diri lagi karena saya adalah saudara, adalah anak dari bapak mama yang hadir pada sore hari ini. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemuda-pemudi yang ada di desa Wetifu dan sebagian desa Lalukoen, ya, karena masyarakat yang berdomisili di Tudameda ini ada beberapa rumah yang masuk dalam wilayah desa Lalukoen. Ada selain dari Tudameda, ada dari Kota Bio, Toletina, dan kampung-kampung sekitar yang ada di seputar desa Wetifu yang saya hormati. Yang juga saya hormati teman-teman dari Sekretariat Dewan, Bapak Kabak bersama dengan teman-teman yang mendampingi. Pertama saya awali dengan kegiatan kita sehari-hari di Dewan itu seperti apa. Jadi sebagai anggota DPRD sudah pasti Bapak Mama ketika mendukung saya dan mendapatkan kami ada di lembaga DPRD, sudah pasti ada begitu banyak harapan yang Bapak Ibu sesungguhnya titipkan untuk kami, ya, lebih khusus saya. Dan kami di DPRD itu ibarat DPRD dan pemerintah daerah itu adalah saya gambarkan seorang dalam satu rumah tangga ada suami dan ada istri, ya. Jadi dalam membangun satu rumah tangga itu ada peran suami, ada peran istri. Begitupun DPRD dan pemerintah daerah. Kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Rotendao, kami sudah tentu dalam pengelolaan anggaran 1 tahun berjalan, itu sasaran utamanya adalah rakyat. Tetapi perlu Bapak Mama ketahui bahwa di Kabupaten Rotendao ini kita masih bergantung sepenuhnya, kalau boleh saya katakan, pada dana dari pemerintah pusat, sehingga ada keterbatasan kabupaten kita untuk menjangkau atau melayani seluruh kebutuhan yang ada di kabupaten ini. Ya, bayangkan dari 800-an miliar anggaran kita 1 tahun itu APBD anggaran pendapatan asli daerah kita itu hanya berkisar 20-an sampai 30, sekarang ini 32, ya, 32 miliar. Itu artinya bahwa dari 800-an itu hanya segelintir yang mampu kita suplai dari pendapatan asli daerah itu sendiri, sehingga kita Bapak Mama merasa bahwa kenapa pembangunan itu lambat sekali, ya. Sesungguhnya pemerintah daerah dalam hal ini Ibu Bupati dan jajaran kami DPRD menginginkan agar perkembangan kemajuan kita baik dari sisi infrastruktur maupun segi kehidupan masyarakat yang lain itu dipacu lebih cepat. Tetapi apa boleh dikata, kemampuan keuangan daerah kita terbatas, sehingga pembangunan itu rasa-rasanya tidak terasa atau tidak dirasakan oleh masyarakat. Apalagi Bapak Mama ketika 2019 kami dilantik bulan November, lalu 1 tahun setelah itu kita dilanda dengan sebuah situasi dunia, bukan situasi khusus kita di Rotendao, tapi situasi yang memang berdampak untuk satu dunia, bukan saja di Rotendao, bukan saja di Indonesia, tapi dunia, yaitu COVID, yang harus
ditanggulangi dengan anggaran yang cukup besar, ya. Anggaran cukup besar sehingga dari belanja operasional itu belanja pegawai, ada juga kita punya belanja belanja modal barang-barang dan jasa untuk pembangunan yang Bapak Ibu menitipkan di pundak kami berjalan agak tersentak. Uang, tetapi setelah itu kita lepas tidak. Jadi paling tidak kelompok itu harus dibangun bukan karena kita butuh jadi kita bangun kelompok, tetapi kita sadar bahwa dengan kita ada bersama-sama dalam satu kelompok kita bisa bangun berbagai aktivitas di situ. Ya, apakah itu dikembangkan dalam usaha ekonomi atau lain sebagainya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, Bapak. Baik, selamat sore bagi kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Saya pertama-tama saya sampaikan bahwa nama saya Martinus Moy, dan saya adalah seorang yang dilahirkan dari orang tua saya. Pekerjaan utama mereka adalah tani. Jadi saya dibesarkan dari orang yang bertani. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi kita sama-sama dengar dan kita lihat di depan sini, bahwa reses ketiga anggota DPRD Kabupaten Rotendao tahun 2022 oleh anggota DPR Bapak Beci Moy. Saya sangat berterima kasih karena sejak saya umur sudah sekitar 70-an lebih, saya baru bertemu dengan hal seperti ini. Sedangkan kita di Rotendao ini sudah terbentuk menjadi kabupaten sudah berapa tahun ya? 20 tahun. Dari 2002. 20 tahun. Sudah 20 tahun. Baru ini hari baru ada, saya dengar ada hal seperti ini yang Bapak-Bapak Dewan akan bertemu dengan masyarakat untuk membicarakan hal seperti ini. Untuk itu saya sangat berterima kasih. Bapak Mama, kalau menurut pendapat dan pengamatan saya sebagai seorang petani, saya juga sebagai seorang anggota ketua kelompok tani, sudah sejak berdirinya anggota kelompok tani di Rotendao, barangkali dari tahun 2008. Itu saya sudah lupa juga. Sampai sekarang saya punya anggota belum mau lepas saya. Dan sementara ini yang kami sangat butuhkan yaitu kelangkaan pupuk yang terjadi dari tahun-tahun kemarin sampai tahun 2022 ini. Untuk itu, dengan adanya reses dan Bapak Dewan sudah datang di tengah masyarakat, maka itulah hal yang pertama yang kami sampaikan. Saya sebagai seorang ketua kelompok. Pernah kami bersidang atau rapat di kantor BAP di Lalukoen. Saya itu waktu ketua koordinator adalah Bapak Meok dan
Kebetulan itu hari ada Bapak Haning, Nena Haning sebagai Kepala Ketahanan Pangan Otendau. Sehingga di situ mempertanyakan tentang pengembangan petani. Lalu setelah itu minta penyampaian dari kami. Lalu saya bilang begini, Bapak, sebenarnya petani ini mau berkembang, tetapi apabila kalau kerja secara kelompok, maka pasti satu lihat satu. Jadi yang menjadi kendala pertama itu adalah pagar. Ketika ada bulan 11 hujan datang, 1-2 orang sudah mau turun ke lapangan lokasi, tetapi yang lain itu belum, maka akhirnya tidak jadi. Hingga sampai hujan selesai, hampir selesai, baru semua turun rame-rame. Akhirnya terjadi kegagalan panen. Pihak-pihak tertentu itu kita tidak bicara sampai di situ. Tapi kehidupan kita masyarakat ini adalah tani. Dan kalau sampai saat ini Bapak Dewan sudah berpikir tentang ekonomi masyarakat, maka saya mohon ke depan ini kalau bisa petani akan diperhatikan, sehingga petani bisa berkembang dan maju. Pernah saya bicara dengan kami punya mantan kepala desa satu. Desa Waitefu ini sudah 7 orang dipilih menjadi kepala desa. Tetapi kali ini saya mohon kepada saudara, saya tidak disebut di nama, supaya saudara sudah dilantik menjadi kepala desa, tolong perhatikan petani. Karena sumber kehidupan kita di pedalaman ini adalah datangnya dari petani. Itu hari saya bilang, pegawai yang ada di desa Waitefu ini orang dari luar. Orang pendatang semua. Untuk itu karena saya sebagai saya yang dibesarkan dari tani, maka saat ini saya boleh menyampaikan hal ini. Dan mohon ke depan ini Bapak boleh membawakan aspirasi kami dan ke depan ini bisa terjawab sehingga bisa membangun kami sebagai petani di desa Waitefu ini khususnya. Terima kasih dan mic saya kembalikan. Dari Bapak Ketua Kelompok itu bahwa karena kita berkelompok mau kerja pagar satu pi tapi yang lain sempi jadi ya. Nah ini saya perlu menyampaikan bahwa kita berkelompok itu bukan hanya kita butuh baru kita mau berkelompok, kita aktif berkelompok, tetapi berkelompok itu adalah bagaimana saling membangun semua anggota kelompok yang ada di situ untuk menyumbangkan tugas sehari. Salam semua. Nama saya Gerson Haning. Saya mau bertanya sekitar apa yang saya alami di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur karena memang bumi, tanah, dan air ini adalah milik negara, tapi dimanfaatkan untuk kebutuhan warga negara. Dan kami percaya bahwa akhir-akhir ini pemerintah sekarang ini memperhatikan warganya dengan berbagai-bagai bantuan yang masuk. Tetapi Bapak, kami adalah wakil kami di Kabupaten DPRD, maka apa-apa yang kami mendengar dan kami merasakan harus dengan kehadiran Bapak di sini kami ungkapkan. Yang pertama, menyangkut dengan seroja. Ada desas-desus di sekitar wilayah desa kami bahwa bantuan seroja yang telah dibagikan banyak yang kena sasaran, tapi ada yang tidak kena sasaran. Contohnya ada yang rusak berat, dia
dapat bantuan di bawah, yang rusak ringan bisa dapat bantuan di atas, ada yang rusak juga, tetapi namanya tidak keluar sampai sekarang. Jadi ada desas-desus, lalu ada pemahaman bahwa nanti tahapan kedua, ketiga. Jadi dengan adanya wakil kami malam hari ini di tengah-tengah kami, barangkali Bapak Bupati, pemerintah Ruteng Dawan, yang berikut bantuan rumah layak huni yang dari tahun-tahun yang sudah berlalu diutamakan pada rumah daun, sehingga di dalam desa kami ini kalau cari rumah daun barangkali sedikit saja. Tetapi kami memikirkan bahwa kalau rumah layak huni itu, saya sebagai orang tua, saya bisa pikirkan juga, coba dipikirkan kakak gandeng. Karena dalam satu rumah tangga ada 2-3 kakak gandeng, berarti diantaranya ada 2 yang belum ada punya rumah tangga. Yang berikut ialah bantuan-bantuan lain seperti sembako, PKH, lansia, keluarga berharapan. Bantuan-bantuan itu ada keresahan juga di masyarakat bahwa ada yang terima-terima tetapi langsung namanya hilang. Barangkali Bapak wakil kami yang tahu persis nanti baru sebentar menjelaskan kepada kami. Lalu baru-baru ini ada penerimaan PLT, bantuan langsung tunai di kantor desa. Nama-nama yang telah dimuat di dalam HP banyak sekali sehingga RT dong mengundang semua. Sampai di kantor desa, bahwa itu data salah itu. Sehingga banyak yang pulang dengan kecewa. Karena menurut mereka, menurut penjelasan bahwa dana BLT ini diatur melalui dana desa. Jadi Bapak wakil kami malam hari ini juga bisa menerangkan kepada kami kalau sebagai suami istri Bapak tahu, maka boleh menjelaskan kepada kami apakah dana itu dana kerajaan desa atau dari pusat. Barangkali itu saja. Saya mau izin Bapak Dewan karena saya tidak sopan dengan Bapak Dewan pakai jawab pendek. Yang ingin saya sampaikan nama saya Martin Risi, dan saya ingin sampaikan sedikit karena kegiatan ini sudah 2 kali saya sudah pernah ikut. Yang pertama itu saya tidak kenal namanya tapi pahamnya Modok PDI Perjuangan dari provinsi. Jadi sudah pernah kami juga sudah sampaikan sama ke Bapak Martinus Moi yang sudah sampaikan tentang pertanian. Itu kami sudah usul tentang pupuk untuk pertaniannya ada. Namun kami sampaikan itu karena kebanyakan kami dari ketua kelompoknya itu sampaikan bahwa nanti kumpulkan uang untuk 1-2 hari kami kasih masuk. Tentukan. Tetapi ketika kami kumpulkan, tapi kami tunggu-tunggu pupuk itu lama sekali sampai kami panen selesai baru pupuknya datang. Kami tidak tahu dari mana sehingga bisa terlambat seperti itu. Yang berikut mengenai dengan pupuk hitam atau SP336 yang dimana ada kelompok-kelompok atau tidak ada yang dapat. Sedangkan kami juga mau minta pupuk hitam itu, tapi kami tidak dapat. Kami tidak tahu kelompok mana yang dapat sehingga atau bagaimana atau kelompok itu yang menyampaikan sehingga mereka bisa pergi ke dinas dan dinas memberikan atau bagaimana kami tidak tahu. Hanya kami juga kelompok tani juga, kami juga petani juga kami membutuhkan
SPI 36 itu untuk tanaman kami. Yang berikut kami juga minta Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, di mana untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah supaya mempercepat pupuk sebelum kami menanam padi yang ada. Sebelum, karena kebanyakan kami tunggu-tunggu sampai selesai, kadang juga habis tahun baru pupuknya itu datang. Jadi itu yang kami sampaikan kepada Bapak untuk bagaimana supaya mempercepatkan lagi sebelum tanam pupuknya sudah sampai kepada kami, masyarakat yang ada. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Kita mencari jalan keluar sehingga pupuk itu bisa cepat sampai di petani. Dan yang berikut sistem penroppingan, pendistribusian pupuk itu harus benar, ya. Tidak ada mafia di situ. Kita DPRD juga lewat Komisi B, dinas terkait, dinas teknis, bahkan langsung dengan distributor dan pengecer itu kita kurang lebih 3 kali kita RDP di kantor. Dan kita lewat dinas teknis kita sudah menyepakati, Komisi B juga sudah menyepakati ada hal-hal yang mau diperbaiki sehingga sistem penroppingan pupuk, pendistribusian ini bisa cepat sampai di petani. Nah, sekarang ini juga untuk distributor itu ada satu yang diganti, ya, satu yang diganti karena persyaratan untuk menjadi distributor itu ada beberapa, sehingga mungkin karena diperketat, kalau namanya distributor harus punya fasilitas, harus punya gudang dan lain sebagainya, sehingga dia mengundurkan diri. Dan sekarang ini sudah diganti, ya, namanya saya kurang tahu. Saya memang kalau untuk ini ada di masalah pupuk enak di Komisi B, tetapi yang saya tahu karena saya ikut RDP dan itu ada beberapa hal yang sudah disepakati antara DPRD dan pemerintah dengan distributor, sehingga ke depan ini pupuk pendistribusiannya semakin bagus. Hanya saja sekarang kita berdoa, memang ketersediaan pupuk di Indonesia ini sementara kita mengalami keterbatasan, ya. Menurut informasi yang disampaikan itu di televisi, kalau Bapak Ibu nonton itu Ketua Umum PKB dengan jajarannya bertemu langsung dengan Pak Presiden, memang ini menjadi masalah serius yang sementara dipikirkan oleh negara. Kita berdoa semoga pemerintah dalam waktu dekat mendapatkan solusi yang terbaik untuk pupuk segera ada dan segera didistribusikan ke daerah-daerah, lebih khusus kita yang ada di Rotendao, ya. Kalau masalah subsidi kuota kita tetap, bahkan kemarin itu teman-teman meminta kalau memang kuota subsidinya itu terbatas, maka dari APBN-nya terbatas, maka APBD juga kita bisa gunakan, ya. Itu pernyataan langsung dari beberapa anggota DPRD. Kenapa tidak? Ya, kalau itu untuk masyarakat, kenapa tidak kita ambil anggaran lalu kita subsidi kasih masyarakat sehingga masyarakat cepat dapat pupuk? Itu kalau pupuk ada. Nah, ini persoalan sekarang yang kita hadapi adalah pupuk tidak ada. Itu pertama. Tetapi apapun itu, ini menjadi catatan penting bagi kami untuk kami sebagai anggota DPRD terus berkoordinasi dengan pemerintah agar kita di Rotendao mendapat solusi sehingga masyarakat petani di kabupaten ini bisa melakukan aktivitas pertanian dengan baik. Alat-alat pertanian yang dibantu oleh pemerintah, salah sasaran dan lain sebagainya. Memang mekanisme untuk bisa memperoleh atau bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah itu adalah lewat usulan tertulis yang kita sering kenal dengan proposal, ya, proposal. Nah, memang proposal yang masuk itu setiap tahun itu cukup banyak dan itu harus melalui kelompok, bukan individu, ya, sekali lagi melalui kelompok, bukan individu. Tetapi tidak semuanya terjawab, ya. Ada beberapa yang terjawab, ada juga yang tidak. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi catatan Bapak Ibu kita di WTV. Ini ada beberapa, kalau tahun-tahun kemarin ada beberapa yang kita coba bantu, belum semua, belum semua. Dan sekali lagi bukan individu,
Tetapi mudah-mudahan kalau di WTF ada 8 kelompok, ya di situ ada motor air, ada hand tractor. Tetapi memang kita sekali lagi keterbatasan anggaran kabupaten. Kita mau pilih anggaran kita semua di alat pertanian, lalu jalan bagaimana? Lalu perbaiki sekolah-sekolah bagaimana? Sementara anggaran kita 800 miliar setiap tahun itu, dia 60-70% itu habis untuk belanja operasi, dalam hal ini gaji pegawai negeri dan lain sebagainya. Ya, pegawai negeri kita di Rotendao, jadi hanya sekitar 40% itu yang nanti direncanakan untuk ya pembangunan, baik itu ada sisi ekonomi, ada pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.